Affairs of the heart, to say nothing of the chest, have always held abundant interest, and science has done its best to keep pace with romance. Visiting a demure Victorian patient, the frock-coated Victorian physician carried his primitive stethoscope in his hat, which gave it a familiar bulge. After blowing and polishing, the doctor proceeds to listen in. And now see the progress of the stethoscope. Some people thought that the tap-tap of the finger on the chest and the short listening tube were, well, a little gay. So the two-way stethoscope was invented. With its appearance, jealous husbands could sleep o' nights. That's how the stethoscope is used today. But medical science doesn't stand still. With King's College Hospital celebrating its centenary very soon, a new apparatus makes its appearance. The invention, which for short is called the phonostetheograph. It's the result of 3 years' research at the hospital, and it's designed to record on a disc the actual heart sounds for purposes of diagnosis and future reference. Ternyata alat kesehatan pertama di dunia yang benar-benar mengubah peradaban adalah stetoskop. Di zaman dulu, dokter harus berusaha keras untuk memahami apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Tapi, sejak René Laennec, seorang dokter jenius dari Prancis, menemukan stetoskop pada tahun 1816, segalanya berubah. Alat ini menjadi terobosan besar di dunia medis. Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan sejak zaman dulu. Stetoskop awalnya terbuat dari tabung kayu sederhana dan digunakan untuk mendengarkan suara dalam tubuh pasien, seperti detak jantung dan pernapasan. Alat ini memungkinkan dokter untuk melakukan diagnosis lebih akurat. Saat digunakan, stetoskop membantu dokter mendengarkan suara internal tubuh, mengidentifikasi masalah kesehatan tanpa harus melakukan prosedur invasif. Hingga kini, stetoskop tetap menjadi alat penting dalam praktik medis. Saat jarum suntik belum setipis sekarang, tidak terbayangkan rasa sakit yang harus dirasakan pasien ketika harus melakukan prosedur injeksi atau imunisasi pada anak. Jarum hipodermik atau jarum suntik adalah jarum yang secara umum digunakan dengan alat suntik untuk menyuntikkan suatu zat ke dalam tubuh. Jarum ini juga dapat digunakan untuk mengambil sampel zat cair dari tubuh. Contohnya mengambil darah dari urat darah halus pada venipuntur. Di masa lalu, suntikan menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat, sehingga pasien harus mengkonsumsi obat bius. Dilansir dari Tauco, pada masa Yunani dan Roma kuno, injeksi dikenal sebagai cara untuk memasukkan obat pada kasus gigitan ular atau terkena senjata beracun. Namun, prosedur injeksi pertama kali baru tercatat pada tahun 900 sebelum Masehi, dilakukan oleh ahli bedah Mesir bernama Amr ibnu Ali al-Mausili. Ia menggunakan alat tipis berlubang dengan section untuk mengambil katarak dari mata seorang pasien. Saat itu, jarum suntik hanya digunakan untuk mengambil objek atau cairan dan bukan untuk memasukkan obat. Bentuk suntikan dan infus intravena atau memasukkan obat ke dalam pembuluh darah baru dimulai sejak tahun 1670. Namun, Charles Gabriel Pravas dan Alexander Wood adalah orang pertama yang mengembangkan jarum suntik dengan jenis jarum yang sudah disempurnakan untuk menembus kulit pada tahun 1853. Ini adalah jarum suntik pertama yang digunakan untuk menyuntikkan morfin sebagai obat penghilang rasa sakit. Sejak saat itu, penggunaan jarum suntik mulai dikembangkan, salah satunya sebagai media transfusi darah. Meski demikian, banyak kesulitan teknis yang dihadapi orang-orang yang bereksperimen dengan transfusi darah. Pada tahun 1750, Dr. Alexander Wood, Sekretaris Royal College of Physicians of Edinburgh, telah bereksperimen dengan jarum berongga untuk mentransfer opiat sebagai bius saat operasi bedah. Eksperimennya itu kemudian dituangkan ke dalam makalah singkat di The Edinburgh Medical and Surgical Review yang berjudul Metode Baru untuk Mengobati Neuralgia dengan Penerapan Langsung Opiat ke Poin yang Menyakitkan. Ia menunjukkan bahwa metode tersebut tidak terbatas pada opiat saja, namun kepada jenis obat yang lain. Pada waktu yang hampir bersamaan, Charles Gabriel Pravas dari Lyon membuat jarum suntik serupa yang segera mulai digunakan dalam banyak operasi dengan nama Pravas Syring.
Seorang dokter muda asal Inggris, Edward Jenner, berjasa melakukan vaksinasi pertama yang dilakukannya dengan menggunakan jarum suntik. Ia mulai mempelajari kaitan antara cacar dan penyakit ringan cacar air. Dengan menyuntikkan seorang anak laki-laki dengan cacar air, ia menemukan bahwa anak itu menjadi kebal terhadap cacar. Edward Jenner menerbitkan temuannya di tahun 1898. Dalam waktu 3 tahun, 100.000 orang di Inggris telah divaksinasi cacar. Tahun 1949 sampai dengan 1950, Arthur A. Smith menerima 8 paten Amerika Serikat untuk jarum suntik sekali pakai mulai tahun 1949 sampai dengan 1950. Becton, Dickinson, dan Company menciptakan jarum suntik dan jarum suntik sekali pakai yang diproduksi massal pada tahun 1954. Jarum ini dikembangkan oleh Dr. John Essel untuk pemberian secara massal kepada 1 juta anak di Amerika Serikat dengan vaksin polio yang baru. Di awal tahun 2000, penemuan jarum suntik terus dikembangkan. Salah satunya penemuan jarum hipodermik yang memiliki diameter seperti benang dan dengan ujung yang tajam, membuat proses injeksi hampir dilakukan tanpa rasa sakit. Nah, teman-teman mau tahu siapa orang-orang hebat di balik penemuan tensimeter? Yuk, simak videonya sampai habis. Bagi teman-teman yang sudah pernah berkunjung ke puskesmas, klinik atau rumah sakit, pasti sudah tidak asing lagi dengan alat yang satu ini. Alat yang dilingkarkan di lengan yang memiliki balon kecil untuk dipompa dan kemudian memberi rasa sensasi kram pada lengan. Yap, apalagi kalau bukan tensimeter. Tahukah kalian apa itu tensimeter? Tensimeter atau sphygmomanometer berasal dari bahasa Yunani, di mana sphygmos yang berarti denyut nadi atau puls, dan manometer yang artinya pengukur tekanan. Jadi, sphygmomanometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Yuk, simak sejarah perkembangan tensimeter. Dimulai pada abad ke-18, di mana seorang pendeta asal Inggris yang tertarik dengan dunia sains, yakni Stephen Hales, meneliti kekuatan darah di arteri. Sebagai objek penelitiannya, Hales membuat pengukuran tekanan darah ke beberapa spesies binatang dengan menyisipkan pipa kaca ke dalam arteri dan mengukur tinggi yang naik pada kolom kaca tersebut. Kemudian, ahli fisiologi Jerman Karl von Weyrauch menemukan sphygmograph pada tahun 1854. Ia memunculkan prinsip penting bahwa tekanan darah dapat ditentukan dengan mengukur tekanan meja yang akan menekan denyut nadi. Alat ini dibuat dengan seimbang dan berat. Meskipun masih agak kasar dan merepotkan untuk beroperasi, namun teknik ini menunjukkan peningkatan akurasi dari teknik sebelumnya. Lalu, pada tahun 1881, alat sphygmomanometer pertama kali ditemukan oleh Samuel Siegfried Karl Ritter von Bast. Alat ini terdiri dari bola karet yang diisi air untuk membatasi aliran darah di arteri. Selanjutnya, bola tersebut dihubungkan ke kolom yang berisi air raksa yang berfungsi sebagai satuan pengukuran atau disebut juga milimeter air raksa. Penemuan ini kemudian semakin disempurnakan oleh Scipione Rivarocci, seorang dokter anak dan ahli penyakit dalam asal Italia pada tahun 1896. Rocci menambahkan komponen manset atau cuff yang ditempatkan pada lingkar lengan dan terhubung ke alat pemompa udara. Cuff akan terisi udara secara perlahan dan menekan aliran darah di arteri hingga denyut nadi tidak terdeteksi. Berbeda dengan versi Samuel, adanya cuff ini dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Dalam penyempurnaan alat pengukur tekanan darah pada tahun 1905, Dr. Nikolai Sergeyevich Korotkov, seorang dokter ahli bedah asal Rusia, menemukan metode auskultasi untuk pengukuran tekanan darah. Korotkov menjelaskan ada 5 jenis suara dalam pemeriksaan tekanan darah, di mana pada fase 1, bunyi jernih pertama pada denyutan ini diidentifikasikan sebagai tekanan sistolik. Pada fase kedua, suara di fase ini menjadi lebih lembut dan lebih lama, serta ditandai dengan suara bernada tinggi karena aliran darah di arteri meningkat. Pada fase ketiga, suara menjadi lebih jelas dan tinggi. Suara ketukan mirip dengan suara yang terdengar pada fase 1. Pada fase keempat, ketika aliran darah mulai kurang di dalam arteri, bunyi di fase ini mulai meredam dan lebih lembut. Sementara di fase kelima, suara menghilang sepenuhnya karena aliran darah melalui arteri telah kembali normal. Suara terakhir yang terdengar didefinisikan sebagai tekanan diastolik.